وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية. قول الإمام حجة الإسلام أبي أحمد بن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد رحمه الله تعالى قال: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما. أما بعد فإنك وفق الله تعالى لقول وفقك الله تعالى لقول السداد وهداك سبل الرشاد. سألتني عن الاعتقاد الحق والمنهج الصدقي الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده ويلتزمه ويعتمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام محمد بن بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. Berkata Al-Imam Muhammad bin Bakar yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, kesepakatan Al-Juyushil Islamiyah, pasukan-pasukan tentara kaum muslimin al-harbil mu'attilah, untuk memerangi kaum mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wal jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang perkataan ulama-ulama Syafi'iyah, bagaimana keyakinan mereka tentang Allah. Qaulul Imam Hujjatul Islam, qaulul Imam Hujjatul Islam Abi Ahmad ibn Husain Asy-Syafi'i. Inilah perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Al-Husain Asy-Syafi'i yang dikenal Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Haddad, yang dikenal dengan sebutan Ibnul Haddad rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya. Apa kata beliau? Qala alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji itu milik Allah dan semoga selamat salam sejahtera tercurahkan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih, yaitu para rasul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat Allah terlimpah kepada pimpinan kita, penghulu kita Muhammad, wa alihi, dan keluarga-keluarganya at-tahirin, yang suci. Wa sallim taslima. Semoga salawat dan salam untuk mereka seluruhnya. Amma ba'du. Adapun berikutnya, fa innaka waffaqakallahu ta'ala liqaulis sadad. Semoga engkau Allah beri taufik selalu untuk mengatakan yang benar. Wa hadaka subular rasyad. Semoga Allah membimbing engkau jalan yang lurus. Sa'altani 'anil i'tiqadil haq. Engkau bertanya kepada saya tentang bagaimana keyakinan yang benar. Wal manhajus sidq, jalan yang lurus, alladhi yajibu 'alal 'abdil mukallaf an ya'taqidahu, yang wajib diyakini oleh setiap hamba yang telah mukallaf, menerima beban syariat. Makna mukallaf adalah yang dia berakal, baligh. An ya'taqidahu, yang wajib dia yakini, wa yaltazimahu wa ya'tamidahu, yang wajib dia yakini, yang harus dia konsekuen dengannya, berpegang dengannya, bersandar padanya. Jadi intinya ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada Ibnul Haddad rahimahullah dari ulama Syafi'iyah. Bagaimana akidah sebenarnya yang wajib diyakini seorang muslim mukmin? Maka dia menjawab, na'am.
فأقول والله الموفق للصواب الذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهر وباطن اعتماده ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله نعم صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين وقدوة من بعده من المسلمين. Hasbuka. Alladhi yajibu 'alal 'abdi i'tiqaduh, yang wajib diyakini setiap hamba, wa yalzamuhu fi zahirih wa batinih, yang harus senantiasa melekat dengannya, zahir dan batin, luar dan dalam. Ya, i'timaduhu, yang dia harus bergantung dengannya, bersandar padanya, yaitu ma dalla alaihi kitabullah ta'ala. Dia meyakini apa-apa yang telah ditunjukkan oleh kitabullah tabaraka ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah ditunjukkan sunnah rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'us sadril awal, dan ijma' konsensus kesepakatan as-sadril awal, generasi pertama. Ya, sebaik-baik generasi itu generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, min ulama'is salaf, generasi pertama daripada ulama-ulama salaf, wa a'immatihim, dan daripada pemimpin-pemimpinnya, alladzina hum a'lamuddin, yang mereka adalah merupakan simbol-simbol agama, wa qudwatu man ba'dahum minal muslimin, yang mereka adalah suri contoh, suri tauladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka dari kaum muslimin. Bagaimana keyakinannya? Naam. وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف نعم أحسن الله إليكم ويقر ويعترف بقلبه ولسانه أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله سواه ولا معبود إلا إياه ولا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ظهير له ولا سمي له ولا سمي له ولا صاحبة له ولا ولد له. Hasbuka. Beliau berkata rahimahullah, wa dzalika an ya'taqid al-'abdu, keyakinan itu adalah kewajiban seorang hamba meyakini, wa yuqirru wa ya'tarif, mengakui, membenarkan, biqalbihi wa lisani, baik dengan hatinya dan dengan lisannya, annallaha wahidun ahadun, Allah adalah Tuhan yang satu esa, wahidun ahad, ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Tuhan yang esa, fardun samad, yang maha satu, tempat bergantung semua makhluk. Ya, jadi tidak semua yang disebutkan oleh ulama di sini nama Allah. Ya, seperti kata-kata fardun bukan nama Allah tabaraka taala. Tapi ini adalah berita tentang Allah, al-ikhbaru anillah. Kita harus bedakan antara nama dengan nama-nama Allah, itu harus merujuk kepada apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Quran dan Sunnah. Itu namanya at-tasmiyah, babut tasmiyah. Kalau ini babul ikhbar, memberitakan tentang Allah itu lebih luas daripada babut tasmiyah, bab tentang nama Allah. Nanti akan kita dapat di sini nama-nama berita tentang Allah yang bukan namanya, tapi diberitakan tentang Allah SWT. Fardun samadun. Adapun samad nama Allah, makna samad adalah ma yasmudu ilaihil makhluk, tempat bergantungnya semua makhluk. Setiap makhluk butuh Allah Subhanahu wa taala. Taklah mungkin makhluk dapat bergerak tanpa dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna samad. Ya, segala macam gerak-gerik di alam raya ini, di cakrawala ini, bintang-bintang yang berputar, matahari, bulan, ya, benda-benda langit, malaikat, bangsa jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya bergantung kepada Allah. As-Samad, itulah maknanya. Dan dia nama Allah Subhanahu wa taala. Fardun samad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang, katakanlah Muhammad dialah Allah yang esa,
tak berbilang. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan. Wa lam yulad, tak pernah dilahirkan. Dia tak punya ayah dan dia tak punya anak. La aslalah, tidak ada asalnya. Adapun kita ada asalnya. Asal kita adalah ayah kita. Ayah asalnya adalah kakek kita. Usul. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana Allah katakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka segala yang terlahir bukan Tuhan. Ya, segala yang melahirkan bukan Tuhan. Maryam melahirkan berarti bukan Tuhan. Isa dilahirkan berarti dia bukan Tuhan. Sungguh batillah kaum Nasara yang menyembah keduanya. Mereka menyembah makhluk yang melahirkan dan yang terlahirkan. Adapun Allah tidak seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun dari makhluknya yang kufuan, sekufu, sama dengannya. Kufuwan ahad, tak ada satu pun makhluk yang dapat menyamainya, sama dengannya. Kufu. Al-kufu, kafaah, maknanya sepantaran. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menikahi perempuan yang sekufu. Sepantaran kita, makna sekufu adalah seagama dengan kita. Ini yang mu'taraf menurut ulama. Makna kuf'un adalah sejajar. Allah tak ada yang sekufu dengannya, yang sepantaran dengan, sejajar dengannya. Karena semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kuf'an, kufwan atau kuf'an. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidaklah ada satupun dari makhluk yang dapat setara dengannya, sekufu dengannya. La ilaha siwahu, tidak ada ilah selainnya. Tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'buda, dan kata-kata ilah adalah Tuhan yang disembah. Wala ma'buda, maknanya sama dan tidak ada yang diibadati illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Tuhan, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wala syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, sekutu dalam perkara muamalat. Kadang-kadang kita memiliki beberapa orang teman, partner dalam bisnis. Bahasa Arabnya syarikun, sekutu. Itu saham bukan milik kita sendiri, tapi ada yang lain. Bertiga, berempat, maka dalam bahasa Arabnya ini syuraka, para sekutu. Ya, si A syarikun si B, si A sekutu bagi si B. Mereka berkongsi. Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, tak ada sekutu bagi Allah. Yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam raya ini, dalam menjaganya, memeliharanya dan semacamnya, tidak ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkata, bukankah malaikat memiliki tugas-tugas yang banyak? Jawabannya ya. Tapi seluruh malaikat yang Allah perintahkan dengan tugas masing-masing tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah. Tak mampu malaikat bergerak tanpa Allah. Kalau muncul pertanyaan konyol, mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat-malaikatnya? Ada yang malaikat untuk membagi-bagi hujan, malaikat untuk mengawasi gunung, malaikat menurunkan wahyu dan semacamnya. Kita katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tak layak ditanyakan kepada Allah apa yang dia buat, mereka yang akan ditanya. Yang jelas Allah tak butuh kepada malaikat-malaikatnya, bahkan malaikat yang butuh kepada Allah, karena Allah as-samad, tanpa dengan izin Allah tak ada yang bisa bergerak apapun di muka bumi ini, di atas langit sana. Semuanya dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan ya kemampuan istita'ah yang dia berikan. Ya, tanpa dengan itu tak ada yang bisa bergerak. Ya. Jadi kata beliau walam yakun lahu kufuwan ahad, la ilaha siwahu wala ma'buda illa iyyahu wala syarika lahu wala nadhira lahu. Nadhir yakni yang semisalnya. Nadhirun, orang yang semisalnya. Ya. Yang seumpamanya.
wala wazira lahu, dan tidak ada yang menjadi penolongnya. Wazir dalam bahasa Arab maknanya menteri. Menteri adalah pembantu-pembantu raja. Ya, bahasa Arabnya wazir, dan Allah tidak ada yang membantunya. Tidak dia memiliki sekutu yang berkongsi dengannya, tidak ada yang menolongnya atau membantunya. Wala dhahira lahu. Ya, wala dhahira lahu, demikian juga makna zahir mirip dengan makna sebelumnya. Tidak ada yang mampu membantu Allah Subhanahu wa taala. La dhahira lahu. Wala samiyya lahu. Kata Allah, hal ta'lamu lahu samiyya? Samiyan maknanya pun mirip dengan sebelumnya. Tidak ada yang dapat sama dengan Allah SWT ketinggiannya. Sama yasmu sumuun wa samiyun. Tak ada yang sama dengan Allah SWT dalam ketinggiannya. Wala samiyya lahu, dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam segala hal. Wala sahibata lahu, dia tidak memiliki istri. Kata Allah, lam yattakhidh sahibatan wala waladah, dia tidak punya istri sebagaimana yang disangkakan kaum Nasara, tidak pula punya anak. La sahibata lahu wala walada lahu. Naam. Qadimun abadi, awwalun min ghairi bidayah, wa akhirun min ghairi nihayah. Naam, qadimun abadiyun. Dia adalah zat yang qadim, kekal, abadi. Dan ini kata-kata qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula sifat Allah SWT. Ini min babil ikhbar. Qadimun abadiyun. Memang Allah adalah zat yang abadi. Ya, diartikan dalam bahasa Arab qadimun abadiyun atau azaliyun. Ini semuanya min babil ikhbar, bukan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Allah qadim. Ya. Bukan pula sifat Allah Subhanahu wa taala qadim. Bukan, ini adalah min babil ikhbar, berita tentang Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang senantiasa kekal selama-lamanya. Awwalun min ghairi bidayah, dialah yang awal, tak ada permulaannya. Ya, akhirun bila nihayah, dan dialah yang terakhir dan tak ada ujungnya. Sesuai dengan apa yang Allah katakan, huwal awwalu wal akhiru. Dialah al-awwal, Tuhan yang permulaan, bermula tanpa ada yang memulainya sebelumnya. Ya, huwal awwal wal akhir, dialah yang akhir, tidak ada yang setelahnya. Ya, dan inilah Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruh makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Kalaupun ada makhluk yang diciptakan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan kekekalannya bukan bidzatihi, bukan dengan sendirinya, tapi kekekalannya dengan sebab Allah yang mengekalkannya. Kemudian setiap yang Allah ciptakan untuk kekal ada awalnya. Allah ciptakan arasy untuk kekal, Allah ciptakan qalam untuk kekal, Allah ciptakan surga untuk kekal, ahli surga untuk kekal, neraka untuk kekal. Yang diciptakan untuk kekal ini berbeda dengan Allah karena dia ciptaan Allah dan dia ada awalnya, dan kekalnya dia dengan apa? Dengan Allah yang mengekalkannya. Dan nanti setiap makhluk ketika masuk surga atau neraka mereka akan kekal. Ya, apalagi manusia. Ya, dan seluruhnya ada awalnya, ada akhirnya, ada ujungnya. Malaikat-malaikat pun semuanya akan mati. Allah mulai penciptaan mereka dan Allah akan membinasakan mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua akan mati. Jibril akan mati, Mikail akan mati, Israfil akan mati. Semua makhluk akan mati kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kekal. Ya, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Makna al-zahiru, al-zahir, dia yang maha tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Dia maha menang, tak ada yang dapat mengalahkannya. Al-zahir, di antara makna zahir, tinggi, menang, perkasa, kuat. Tak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam keperkasaannya, ketinggiannya. Ya, maha tinggi. Zahirul batin, al-batin maha dekat. Tak ada lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Makna al-batin lebih dekat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan makna kedekatan Allah bukan dengan zatnya, karena Allah zatnya maha tinggi, ba'inun min khalqih, berpisah dari makhluknya, tidak pernah bercampur dengan makhluknya. Ya, inilah makna al-batin. Kalaulah kita miliki teman-teman dekat Allah, lebih dekat daripada itu. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa akhirun min ghairi nihayah. Naam. موصوف بصفات الكمال من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والبهاء والجمال والعظمة والجلال والعظمة والجلال والمن والإفضال. Nasbuka. Mausufun bisifatil kamal, dialah Tuhan yang disifati dengan sifat-sifat al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala macam sisi. Bisifatil kamal minal hayat. Contohnya sifat hidupnya Allah sempurna. Hidupnya makhluk tak sempurna. Ada orang yang mati segan, hidup segan, mati tak mau dibilang hidup, kayaknya mati. Dibilang mati masih ada nyawa. Hidup segan, mati tak mau. Tak sempurna kehidupan manusia. Kehidupannya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hidup ya, tapi kehidupan yang tak bermakna, seolah-olah mati. Hidup tanpa dengan wahyu bagikan orang-orang mati. Kata Allah tentang orang-orang kafir, amwatun ghairu ahya, mereka adalah bangkai-bangkai yang binasa. Ghairu ahya, mereka tidak hidup. Amwatun, mereka mati, tidak hidup. Mati dengan kekufuran. Maka makna al-hayy, al-hayat, di antara sifat Allah al-hayat wal hayyul qayyum. Setiap nama Allah mengandung sifat dialah Tuhan yang maha hidup. Hidupnya dengan hidup sendiri. Adapun manusia kehidupannya bergantung dengan Allah. Segala macam makhluk, binatang, malaikat, semuanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah disifati dengan segala macam sifat-sifat sempurna, seperti sifat apa tadi? Al-hayat. Minal hayati wal qudrah, sifat kuasa. Bukankah manusia punya kekuasaan dan memiliki sifat kuasa? Ya, tapi kekuasaan manusia terbatas, tak sempurna. Tak ada manusia yang menguasai seluruh bumi ini, enggak ada. Apalagi menguasai langit. Mungkin dia menguasai RI 1, menguasai Indonesia, menguasai Malaysia, mungkin dia menguasai Saudi, menguasai Bahrain, menguasai Qatar, menguasai Oman. Mungkin dia menguasai Batu Haji dan seterusnya. Terbatas. Ya, kekuasaannya terbatas, kekuasaannya ada masanya. Kekuasaannya pun ya yang satu lebih kuasa daripada yang lain. Ya, lebih kuat daripada yang lain. Adapun Allah, maka dia memiliki sifat qudrat, ya, kuasa yang mutlak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, kata Allah, kata beliau, wal ilmi wal iradah, dia pun memiliki sifat ilmu yang sempurna. Ilmunya tak sama dengan ilmu makhluk, karena ilmunya sempurna. Ya, apapun Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang jatuh daripada dedaunan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun-daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu dengan rinci. Tidak sebagaimana anggapan ahlu kalam, Allah hanya mengetahui perkara yang sifatnya global, rinci enggak tahu. Ta'ala Allah ma yaqulun. Allah mengetahui segala sesuatu yang rinci. Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha." Tak ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidaklah ada biji yang tersimpan dalam tanah. Kita saja sebagai petani ketika kita serakkan biji-biji, kadang-kadang tak tahu kita di mana biji tersebut kita serakkan. Yang menyebar bayam tak tahu di mana. Itu kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang dalam bumi pun dia tahu. Ya. Wala yabisin, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin.
Segala sesuatu yang kering, yang basah daripada tanaman yang sudah mengering, Allah mengetahuinya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, dzalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sempurna. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita adalah bagian daripada ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu terbatasnya. Kita yang memiliki badan ini, tapi kita pun tak tahu berapa jumlah bulu-bulu di tangan kita, berapa jumlah rambut di atas kepala kita, berapa jumlah jenggot kita, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wal ilm minal hayati wal qudrati wal ilmi wal iradah, ya, was sam'i wal basar. Dialah pemilik kesempurnaan dalam sifat mendengar, melihat. Makhluk juga bisa mendengar dan bisa melihat, bahkan sebagian makhluk lebih hebat penglihatannya daripada sebagian lainnya. Kelelawar tak pernah nabrak, subhanallah. Di malam hari tak ada cahaya, tak ada senter, tak ada lampu, kelelawar tak pernah menabrak. Lebih hebat lagi pandangan mata kelelawar di malam hari dibandingkan manusia. Ya, tapi semuanya terbatas, memiliki kelemahan. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Allah mendengar perbincangan seorang wanita yang datang melaporkan suaminya ke Rasulullah, Khawlah bintu Tha'labah, ketika suaminya menziharnya. Dia melapor kepada Nabi, Allah turunkan ayat, laqad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah benar-benar sudah mendengar perkataan seorang wanita yang melaporkan suaminya kepadamu. Ya. Wallahu ya'lamu tahawurukum. Allah mengetahui perbincangan kalian berdua. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan maha melihat, penglihatannya pun tentunya penglihatan yang tak terbatas, semua yang dilihat, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir, yang tampak, yang tersembunyi, Allah melihat segalanya. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, naam. Kata beliau, was-sam'i wal basari wal baha'i wal jamal, dan dialah pemilik sifat keelokan, keindahan, al-baha' wal jamal. Allah Tuhan yang maha indah, Tuhan yang maha elok. Ya, maha sempurna keindahannya. Bayangkan saja betapa banyak makhluk-makhluk yang diciptakan dengan sempurna keindahannya. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Tentu lebih sempurna lagi. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dia adalah keindahan alam yang Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan, lautan yang Allah bentangkan, gunung yang Allah buat tinggi menjulang. Makhluk-makhluk manusia yang gagah tanpa rupawan sebagaimana Yusuf alaihissalam. Ya, membuat semua perempuan Mesir tergila-gila dengannya. Ini ciptaan Allah. Bagaimana sang pencipta Jalla fi'ula, Jalla jalalu, subhanahu wa ta'ala. Tentu lebih indah daripada segalanya. Allah lah Tuhan yang maha indah. Karena itulah Allah menyenangi keindahan. Wal azamah wal jalal. Allah lah pemilik sifat keagungan, keperkasaan. Wal man, dialah Allah pemilik sifat al-man yang selalu memberikan nikmat kepada hamba. Al-Mannan, di antara nama Allah adalah Al-Mannan, yang terus-menerus memberikan nikmat kepada hamba, tak pernah berkeputusan. Wal ifdal, yang memberikan kepada manusia karunia. Dzu fadlin azim, Allah lah pemilik fadlin azim, karunia yang begitu agung. Naam. La yu'azizuhu la ya'jizuhu syai'un wa la yushabbihuhu syai'un wa la yushbihuhu syai'un wa la ya'zabu an ilmihi ya'zubu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa la ya'zubu an ilmihi syai'un ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalik wa la akbara illa fi kitabin mubin. Wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Hasbuka. Beliau berkata,
rahimahullah, la yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Tak ada. Allah Maha Kuat, tak ada yang bisa melemahkannya. Wala yushbihu syai'un, dan tidak akan ada sesuatu yang sama dengannya. Kalaupun terkadang dalam bab nama sama, hanyalah nama belaka. Allah memiliki nama misalnya Karim, ada orang yang memberikan nama anaknya dengan nama Karim, nama belaka. Demikian juga sifat, mungkin hanyalah dalam bab penamaan belaka. Allah memiliki sifat kuasa, manusia punya sifat kuasa, tapi semuanya tak akan pernah sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya wajah, manusia punya wajah, tapi tak sama wajah dengan wajah, tangan dengan tangan, turun dengan turun, kaki dengan kaki, dan seterusnya. Kuasa dengan kuasa semua berbeda. Kekuasaan Allah tak sama dengan kekuasaan kita, wajah Allah tak sama dengan wajah kita, zat Allah tak sama dengan zat kita. Wala yushbihu syai'un wala ya'zubu an ilmihi syai'un, tidak ada yang lenyap daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'zub, lenyap. Tak ada yang lenyap daripada ilmu Allah, semuanya Allah ya simpan, catat. Allah perintahkan malaikat mencatatnya, semuanya berkekalan. La ya'zubu an ilmihi syai'un, tidak ada yang lenyap daripada ilmu Allah. Di hari kiamat orang lupa dengan dosa-dosanya. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua dosa mereka dan mereka sudah melupakannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dialah Tuhan yang mengetahui mana mata-mata yang berkhianat, memandang yang haram. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan hati-hati yang menyimpan berbagai macam hal. Allah mengetahui apa yang disimpan dalam hati, apa yang disembunyikan dalam hati. Mana kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat adalah mata yang melirik kepada apa yang Allah haramkan. Ya. Manakala dia bersama-sama orang, seolah-olah dia tidak memandang yang haram. Tapi manakala dia punya kesempatan dia melirik yang haram, inilah makna kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat. Kalau bersama orang dia tundukkan pandangannya. Tapi andai kata dia punya kesempatan, tak ada yang melihat, istrinya tak tahu, dia lirik juga istri tetangga. Inilah namanya kha'inatul a'yun. Wa ma tukhfis sudur, dan dia mengetahui apa yang disimpan dalam dada. Kebaikan, keburukan, hasad, dengki, iri, dusta, semua dia tahu. Dan nanti Allah akan ungkap segala yang tersimpan dalam dada manusia nanti di padang mahsyar. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia mengetahui bagaimana nanti ketika Allah kembalikan semua jasad dari kuburnya yang sudah menjadi tulang belang berserakan, Allah satukan kembali. Wa hussila ma fis sudur, akan diterangkan semua yang tersimpan dalam dada. Orang-orang munafik, banyak orang tak tahu, dia sembunyikan kemunafikannya dalam dirinya, Allah akan membongkarnya. Ya, inilah makna ya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, tidaklah ada yang hilang lenyap dari Allah mithqalu dzarrah, walaupun seberat dzarrah, sekecil dzarrah. Dzarrah adalah sejenis semut yang paling kecil, itu namanya dzarrah. Kadang-kadang orang menerjemahkannya biji sawi, biji bayam. Sebenarnya bukan. Dzarrah adalah semut yang paling kecil. Semut kecil sekali, itu dzarrah. Orang Arab menyebutkan sesuatu yang kecil dzarrah. Ada yang menafsirkan dzarrah atom. Alamul dzarrah, dunia atom. Alamnya atom. Atom adalah partikel kecil, kata yang tak bisa lagi dibagi. Katanya konon sudah ada yang bisa membaginya. Ya. Jadi sekecil apapun tak ada yang lenyap daripada Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi, baik yang di bumi, wala fis sama, tidak pula yang di langit. Wala asghar min dzalik, wala akbar. Tidak ada yang lebih kecil daripada dzarrah, tak ada lebih kecil daripada sesuatu apapun kecuali illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya tersimpan, tercatat dalam kitab yang nyata, dialah Lauhul Mahfuz, semuanya di sana ada. Tak ada satu pun yang lenyap, semuanya ada di sana. Apapun yang kita buat, kita sudah lupa, tapi ada di sana, tak pernah hilang. Naam. Munazzahun an kulli naqsin wa afah. Munazzahun an kulli naqsin wa afah. Dialah Tuhan yang maha suci daripada segala macam bentuk kekurangan
dari segala macam bentuk celah. Nah, wa muqaddasin an kulli aibin wa'aha. wa muqaddasun, Wa muqaddasun an kulli aibin wa'aha. dan dialah Tuhan yang muqaddas, makna muqaddas suci, bersih, suci, an kulli aibin, dari segala macam aib, wa'aha, dari segala macam bentuk cacat. Naam. Al-khaliqur raziqu al-muhyil mumit al-ba'ithul waris al-awwalul akhiru al-zahirul batinu al-talibul ghalib al-musibul mu'aqib al-ghafurus syakur. Al-khaliqur raziq, dialah Tuhan yang mencipta. Allahu khaliqu kulli syai', dialah mencipta segala sesuatu. Ar-raziq, al-khaliq nama Allah, ar-raziq pun nama Allah. Innallaha huwar razzaqu, dialah Allah maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Tidak ada rezeki yang ada pada makhluk kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah Allah atur rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk di atas muka bumi ini yang berjalan kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Subhanallah. Ar-Raziq, Al-Muhyil Mumit, dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Al-Muhyil Mumit, dua-duanya nama Allah yang selalu disebutkan secara beriring. Ya, Al-Muhyil Mumit. Ya. Al-Ba'ithul Warith, Al-Ba'ith, dia yang membangkitkan manusia. Al-Warith, dia yang akan mewarisi seluruh segala sesuatu. Ya. Kata Allah, yarithul ardu wa man 'alaiha, dan dialah yang akan mewarisi bumi ini. Al-Warith, Al-Ba'ithul Warith, Al-Awwalul Akhir, dialah yang awal dan dia akhir. Al-Zahirul Batin, yang zahir yang batin. At-Talib, At-Talib yang menuntut. Ini tidak ada nama Allah Talib. Nama bil ikhbar, dia akan menuntut setiap segala sesuatu. Ya. Al-Ghalib, dialah yang maha menang. Ya. Al-Ghalib pun masih diragukan apakah dia nama Allah. Nama bil ikhbar, memang ada disebutkan dalam Al-Quran, wallahu ghalibun ala amrihi. Dalam surat Yusuf, wallahu ghalibun, dialah Allah maha menang atas segala macam perkaranya. Ya. Al-Ghalibul Muthib, yang memberikan balasan. Al-Thawab, Al-Mu'aqib, yang memberikan hukuman. Al-Ghafurus Syakur, dialah Tuhan maha pengampun lagi Tuhan yang maha menerima daripada hambanya segala macam bentuk amalan-amalan mereka, mensyukuri apa yang dibuat hambanya. Sebagian nama-nama Allah, sebagian min babil ikhbar. Kita padakan sampai di sini ikhwati fillah. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.